akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Umi Inspiratan Najia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video Umi kali ini ingin mencoba mengupas tentang apa sih yang ada di dalam Al-Quran. Yuk kita coba satu persatu. Bagi teman-teman yang sudah lancar, alhamdulillah diambil Qurannya. Yang belum lancar, yang setengah lancar juga enggak masalah ya teman-teman sekalian. Kita coba, karena ada dalil peringatan dari Allah. Ketika kalian bisa membaca Al-Quran, kok enggak tahu artinya, itu diibaratkan seperti keledai ditaruh di punggungnya, itu di atas punggungnya buku. Apa yang kalian sangkakan? Berarti enggak ngerti sama sekali ya teman-teman. Yuk kita coba mulai dari Al-Fatihah ya. Silakan dibuka Qurannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, berlindung aku, billah pada Allah, minasyaiton, dari setan, ar-rajimi, yang dirajam. Setiap saat kita minta perlindungan pada Allah dari segala godaan setan. Kenapa harus selalu berlindung? Ya karena setan di kiri kanan kita tuh banyak. Apalagi ditambah sekarang setan dengan rambut hitam di sekeliling kita banyak ya. Nah, sering-sering mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Setiap melaksanakan sesuatu, terutama yang baik-baik, yang mendapatkan pahala, selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2 dari 99 sifat Allah. Sudah teman-teman, kita mulai ayat pertama dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhannya, al-alamina, semesta alam. Segala puji kita tujukan pada Allah. Allah adalah Tuhannya semesta alam. Pantas ditujukan pada Allah. Puji-pujian harus selalu kita tujukan pada Allah. Minimal kalimat Alhamdulillah. 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 Kalau kita tidak lagi mengerjakan sholat wajib, ibadah wajib, diperbanyak kalimat Alhamdulillah. Syukur-syukur bisa kita hitung 100, 500, 1000, 3000 ya. Kalau teman-teman duduk santai 1 jam itu insya Allah sekitar 3000 kalimat Alhamdulillah. Pantas kita tujukan pada Allah. Karena apa? Allah Tuhannya semesta alam. Nah teman-teman sekalian, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab, hamidani abdi. Itulah hambaku sedang memuliakan padaku. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu seperti kita bertelepon ria, kontak pada Allah. Setiap kita baca, Allah itu akan menjawab. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi. Itulah hambaku sedang memuliakan aku. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang.
2 dari 99 sifat Allah. Ar-Rahman ditujukan pada Allah kepada semua makhluk yang sudah diciptakan, baik makhluk itu manusia maupun hewan. Semua dikasih oleh Allah, dikasih kehidupan, diberi kehidupan. Bahkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, batu yang terlihat seperti tidak bernyawa itu tetap tumbuh dengan pemberian Allah. Dikasih oleh Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Ar-Rahim, maafnya ya, itu sifat Allah hanya ditujukan kepada hamba-hambanya ketika hidup mau beriman. Disayangi, diganti jerih payahnya oleh Allah berupa Jannatun Na'im, surga yang nikmat. Itu sifat Allah Ar-Rahim, ditujukan khusus untuk hamba-hambanya yang ketika hidup mau beriman kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi. Itu loh, hambaku sedang memuji kepadaku, sedang menyanjung kepadaku. Seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi. Senang gak kalau kita berbicara pada orang yang kita muliakan? Di dunia, kalau bicara dengan Pak Presiden, Masya Allah, sewenangnya nggak karuan. Apalagi kita berbicara pada Allah, makanya harus direnung-renungkan, dibayang-bayangkan. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu berarti sedang berkomunikasi dengan Allah. Ayat selanjutnya, teman-teman, siap? Maliki Yaumiddin, Maliki yang merajai, Yaumiddin hari agama, maksudnya hari kiamat. Raja segala raja pada hari kiamat ya Allah itu. Karena sudah tidak ada lagi raja yang lain, sudah dimatikan oleh Allah. Pada hari kiamat hanya ada Allah. Di situ manusia bingung, termasuk para nabi. Allah sedang murkanya. Karena apa? Sekian banyak hambanya yang diciptakan, hanya sedikit yang bisa iman, yang bisa mau menjadi hamba yang taat. 1:1000. Berarti kalau di sekitar kita ada 1000 hamba, hanya 1 yang menjadi orang iman. Bayangkan, ini terjadi. Digambarkan di kita sifati Janawanar, Nabi Adam dipanggil oleh Allah, hei Adam, ambil 999 dari hambamu yang 1000 orang itu. Ambil 999, dimasukkan ke dalam neraka. Hanya 1 yang masuk ke dalam surga. Teman-teman sekalian, yuk kita usahakan kita masuk yang 1 ini, menjadi orang iman. Dan dalilnya memang orang iman itu sedikit. Mayu'minun ilal qalil. Yang mau iman itu hanya sedikit. Jadikan diri kita hamba-hamba iman yang taat, yang bisa sampai husnul khotimah. Lanjut teman-teman, ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau Allah, iyyaka kepada engkau Allah, na'budu menyembah kami, na'budu menyembah kami, wa iyyaka dan kepada engkau Allah, wa iyyaka dan kepada engkau Allah, nasta'inu minta tolong kami. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Teman-teman sekalian, setiap hari kita beribadah menyembah pada Allah. Jangan sampai ketika ada masalah minta tolong pada selain Allah. Memang ada hobi? Ya banyak teman-teman sekalian. Ketika ada masalah, dia pergi ke dukun-dukun, ya loh, ke ahli-ahli peramal, katanya ke orang-orang pintar, tapi orang pintar yang tanda kutip itu enggak boleh.
Setiap ada persoalan, kita harus minta tolong pada Allah. Iya karena budu wa iya karena stain. Ya Allah, kepadamu saya menyembah dan kepadamu lah saya minta pertolongan. Berdoa, berusaha, minta tolong kepada Allah apapun yang terjadi pada diri kita, ya. Lanjut teman-teman sekalian. Ihdina syiratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah saya ya Allah. Tunjukkanlah saya ya Allah, asyiratal, jalan al-mustaqim yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kami, saya jalan yang benar. Itu langsung dijawab oleh Allah. Hadza siratul mustaqim. Ini Al-Quran adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Fattabi'uhu, maka mengikutilah kalian pada Al-Quran. Teman-teman, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena sudah langsung dijawab oleh Allah. Inilah Al-Quran, jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, tidak ada jalan lain. Kita harus paham, memahami, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sempurnanya harus ditambah dengan Al-Hadis, karena detailnya, prakteknya ada di dalam Al-Hadis. Lanjut ayat ke-6. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Syirato, jalannya, syirato, jalannya, alladzina, orang-orang, alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka. An'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka. Siapakah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yaitu jalan para nabi, anbiya, para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum. Merekalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairi, lanjut, ghairi, selainnya, al-maghdubi, orang-orang yang engkau murkai, alaihim, atas mereka. Ghairi, selain, al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapakah orang-orang yang dimurkai? Kalau di dalam hadis diterangkan, golongan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah karena ngeyelnya, selalu membantah perintah Allah. Insya Allah nanti di Al-Baqarah kita buka bagaimana ngeyelnya orang-orang Yahudi. Itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Nah, di dalam Al-Hadis diterangkan orang-orang disesatkan adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan orang-orang disesatkan oleh Allah? Karena tidak mau menerima kenyataan bahwa Nabi Isa itu bukan anaknya Allah. Dan mereka sampai sekarang masih tetap mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Padahal Nabi Isa lahir dari seorang rahim perempuan atas mukjizatnya Allah. Nah, mereka mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Makanya mereka disebut golongan orang-orang yang disesatkan. Gimana teman-teman? Surat Al-Fatihah sudah kita mangkukkan, kita artikan. Mudah-mudahan lebih membuat kita semangat dalam mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah ini hadisnya itu setiap membaca Al-Fatihah mengucapkan kalimat amin, yang maknanya semoga Allah mengabulkan.
Setiap kita membaca Al-Fatihah, mengucapkan amin, malaikat juga ikut mengucapkan amin. Semangat teman-teman. Insya Allah di video yang akan datang kita mulai membuka surat Al-Baqarah. Banyak sekali cerita tentang Bani Israel. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.